Hai sahabat EXP, selamat datang kembali di segmen 7 wisata paling-paling. Saatnya kita membahas Mahakarya Wisata Nusantara. Indonesia secara resmi akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sejumlah lahan proyek IKN sendiri sudah disiapkan untuk pembangunan. Rencananya proyek IKN akan diselesaikan di tahun 2045. Wah, masih lama ya sepertinya. Tapi daya tarik IKN sudah mulai bikin sejumlah orang penasaran. Salah satu daya tarik IKN adalah bentang alam dengan kebudayaan masyarakat Kalimantan Timur yang masih kental. Serta beberapa tempat wisata yang ada di sekitar IKN pun banyak bikin orang penasaran. Gak perlu nunggu tahun 2045, beberapa tempat wisata bisa sahabat EXP kunjungi mulai dari sekarang. Nah, pada episode kali ini Mimin akan spill 7 wisata paling populer di Ibu Kota Negara Nusantara dan sekitarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk informasi penting terkait masing-masing tempat wisata akan Mimin tampilkan di layar supaya bisa sahabat EXP capture. Nah, untuk sahabat EXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Mimin di kolom komentar ya. Kita bareng-bareng tunjukkan semantap apa pesona wisata Nusantara. Nomor 7, 0 km Nusantara. Mungkin sebagian dari sahabat EXP mengira kalau titik nol di Indonesia hanya ada di Sabang. Namun ternyata ada banyak titik 0 km yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menariknya, hampir semua wilayah yang terdapat tugu titik nol menyimpan daya tarik wisata tersendiri. Titik 0 km selalu ditandai dengan monumen atau pal kecil. Keberadaan titik 0 km di beberapa daerah Indonesia biasanya sebagai patokan pengukuran jarak yang ada di kota hingga negara. Selain itu, titik 0 km juga berfungsi sebagai referensi pembangunan dalam suatu wilayah. Salah satu titik 0 km terbaru ada di Ibu Kota Negara Nusantara. Pada tahun 2022, pemerintah telah meresmikan monumen setinggi 50 cm sebagai penanda titik 0 km. Titik 0 ini berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menjadi patokan infrastruktur pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia, Tugu 0 km di Nusantara mulai ramai dikunjungi wisatawan yang penasaran dengan pembangunan IKN. Apalagi semenjak rame nih soal Bapak Presiden Joko Widodo yang camping di titik ini. Jadinya makin banyak yang penasaran dengan titik 0 km Nusantara ini. Jokowi camping di IKN bersama Gubernur Kalimantan Timur Ihsan Nur. Mereka menginap di tenda yang telah disediakan. Jokowi mengunggah tenda miliknya di akun Instagram pribadinya. Tentunya banyak menarik animo masyarakat. Gimana sih keadaan ibu kota masa depan kita ini? Terlebih pada titik 0 ini juga sudah dilaksanakan simbolisasi penyatuan tanah dan air oleh Presiden Jokowi. Dengan menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ke dalam sebuah wadah bejana berwarna emas, Bejana Nusantara namanya. Gak heran pada hari libur tempat ini sering dijadikan destinasi wisata bukan hanya warga lokal, tetapi masyarakat dari luar Pulau Kalimantan juga. Lokasi titik 0 ini berada di ketinggian, alhasil sahabat EXP yang datang ke lokasi akan melihat pemandangan hutan yang masih hijau dan progres pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan. Nah, kalau sahabat EXP penasaran dan ingin berkunjung ke titik 0 Nusantara ini, Mimin saranin sahabat EXP harus sudah sampai di lokasi ini pagi hari, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, supaya tidak terlalu terpapar teriknya matahari ya. Untuk dapat mengunjungi lokasi titik 0 IKN ini, sahabat EXP tidak dikenakan tarif apapun alias gratis. Nomor 6, Hutan Mangrove Mentawir.
Hutan mangrove atau bakau Mentawir adalah salah satu destinasi wisata di sekitar kawasan ibu kota Nusantara yang menarik untuk sahabat XP kunjungi berikutnya. Wisata hutan mangrove Mentawir lokasinya di Desa Wisata Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jarak kawasan ini sekitar 42 km dari titik nol Nusantara dan dapat ditempuh naik kendaraan bermotor sekitar 1 jam 24 menit perjalanan. Ada beberapa kegiatan yang bisa sahabat XP lakukan selama berada di wisata mangrove ini. Di antaranya mulai dari menyusuri hutan bakau menggunakan perahu, memancing, hingga belanja oleh-oleh sahabat XP. Untuk menyusuri hutan bakau menggunakan perahu, tarifnya dikenakan biaya sekitar Rp200.000 untuk kapasitas 15 hingga 20 orang per perahu. Sahabat XP juga bisa menyusuri hutan bakau dengan berjalan kaki melewati jembatan yang dikelilingi hutan dan indah ini. Untuk wisatawan, kawasan ini dibuka full 24 jam. Di malam harinya, sahabat XP bisa melihat keindahan kunang-kunang. Dan untuk pagi harinya, sahabat XP bisa melihat bekantan dan penyu sisik. Tak hanya menikmati keindahan hutan mangrove dan laut, sahabat XP juga bisa menikmati hasil olahan buah bakau secara langsung. Olahan dari buah bakau ini bisa menjadi banyak produk. Ada kopi, bedak dingin, sirup, hingga tepung untuk membuat kue. Nomor 5, Pulau Derawan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Derawan, sahabat XP akan disambut oleh hamparan pasir putih yang luas di sepanjang bibir pantainya. Pulau ini merupakan salah satu spot diving terbaik di Indonesia. Di wilayah ini terdapat sekitar 872 spesies ikan dan 507 jenis terumbu karang. Kepulauan Derawan juga menjadi rumah bagi beberapa spesies yang dilindungi, seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Tak hanya penikmat wisata bawah laut, Pulau Derawan juga bisa menjadi pilihan destinasi liburan untuk keluarga. Untuk anak-anak bermain air di pantai, membuat istana pasir atau mencari kerang dan bebatuan di pinggir pantai akan menjadi aktivitas menyenangkan yang tak terlupakan. Selain menyajikan pulau besar, Kalimantan Timur juga memiliki daerah dengan pulau kecil yang memukau. Pulau yang dimaksud adalah Pulau Derawan ini. Pulau ini begitu dinikmati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan gugusan pulau yang cantik, sahabat XP bisa melakukan kegiatan liburan seperti snorkeling, bersuah foto, dan bersantai. Sahabat XP juga nggak perlu khawatir soal bermalam di pulau cantik ini, sebab sudah ada banyak penginapan dengan harga terjangkau yang bisa sahabat XP pesan. Dengan hamparan pasir putih sekaligus hutan pantai yang lembut, sahabat XP bisa menikmati healing dengan nyaman dan tentram di Pulau Derawan. Nomor 4, Pulau Maratua. Mengandalkan potensi alamnya, Kalimantan Timur memiliki begitu banyak destinasi wisata bahari atau marine tourism. Banyak nih wisatawan yang menjuluki Pulau Maratua ini dengan sebutan serpihan surga yang dianugerahkan Tuhan kepada Kalimantan. Hal ini gak lepas dari keindahan alamnya yang tiada duanya. Sejauh mata memandang, Pulau Maratua menawarkan keindahan bawah laut yang memesona dan memanjakan mata, serta pantai dengan hamparan pasir putih yang luas dan air laut sangat jernih seperti kristal. Sahabat XP bisa melakukan berbagai macam aktivitas wisata di pulau ini, mulai dari berenang, snorkeling, menyelam, menikmati keindahan matahari terbenam, bermain air di bibir pantai, berburu foto, atau sekedar berjemur dan menikmati wisata kulinernya. Pulau Maratua menawarkan segalanya. Terkait objek wisata di Maratua, sejauh ini infrastruktur sudah mulai baik dengan adanya lapangan terbang. Sekarang, lapangan terbangnya sudah bisa melayani penerbangan dari Samarinda ke Maratua atau sebaliknya dari Maratua ke Samarinda. Terlebih dalam mempersiapkan sumber daya, Kalimantan Timur semakin matang menyambut perpindahan ibu kota negara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau mencanangkan Pulau Maratua sebagai kampung literasi. Pencanangan Pulau Maratua ini bukan tanpa alasan.
Pulau yang menjadi destinasi wisata domestik dan mancanegara ini menjadi wajah keindahan destinasi wisata Kalimantan Timur yang tetap beriringan dengan upaya pemahaman literasi pada warga yang hidup di Kecamatan Maratua. Nomor 3, Goa Tapak Raja. Berikutnya ada wisata yang dibilang salah satu yang paling ditunggu nih, karena udah banyak nih yang bahas di berbagai platform media sosial. Terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, Goa Tapak Raja merupakan salah satu destinasi wisata potensial di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Memiliki jarak tempuh sekitar 30 km dari titik nol Nusantara, destinasi wisata ini kini tengah dibangun untuk para wisatawan. Sebelumnya kita bahas dikit yuk asal muasal dari Goa Tapak Raja ini. Sepenggal sejarah diambil dari peninggalan tokoh-tokoh adat setempat dan para raja terdahulu. Goa ini berasal dari bentuk tapak kaki manusia yang ditemukan di salah satu lorong, dan menurut informasi yang beredar, tapak kaki ini diperkirakan merupakan tapak kaki raja yang pernah berkunjung ke sini sahabat XP. Goa Tapak Raja juga memiliki 2 pintu masuk yang berdampingan. Terdapat satu lubang yang tembus ke atas gua dengan jalur yang ditumbuhi aneka flora lokal termasuk tanaman hias. Di dalam goa ini terdapat stalaktit dan stalagmit yang menyerupai telapak kaki manusia dan batu-batu besar. Nah sahabat XP, Goa Tapak Raja ini memang disiapkan untuk menyambut pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku. Wahana di Goa Tapak Raja disupport oleh CSR dan dibawa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencananya destinasi Goa Tapak Raja akan ada wahana seperti flying fox, pujasera, area pemandian hingga trekking sepeda. Nomor 2, Desa Wisata Malahing. Kampung Malahing adalah sebuah permukiman di pesisir Kota Bontang yang telah berhasil masuk ke dalam 75 besar desa wisata terbaik di Indonesia sahabat YXP. Prestasi ini diraih dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keindahan alam laut yang memukau dan kelezatan kuliner khas Bontang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Kampung Malahing. Sahabat XP dapat mengagumi panorama alam yang mempesona sambil menikmati keindahan kuliner laut yang lezat, seperti gami bawis, olahan ikan laut, teripang, cumi, dan juga udang. Nah, buat sahabat XP yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di kampung ini, Kampung Malahing juga menyediakan 1 cottage dan 3 homestay yang dikelola oleh warga setempat dan kelompok sadar wisata Malahing. Soalnya ada banyak kegiatan seru yang bisa bikin sahabat XP betah lama-lama di sini. Selain dapat langsung menikmati keindahan alam melalui ekowisata, di sini sahabat XP bisa melihat langsung budidaya rumput laut, pengolahan teripang, pengolahan rumput laut menjadi produk seperti sabun dan amplang. Bisa juga melihat pembuatan kerajinan kerang dan manik-manik, snorkeling dan diving di spot-spot indah, memancing di Kerambat Tancap atau sekitar desa wisata Malahing, dan juga membatik batik Malolo, corak khas masyarakat Malahing. Sahabat YXP juga bisa birdwatching di Pulau Kuwetang untuk melihat burung kuntul perak. Sedangkan untuk oleh-oleh juga nggak usah khawatir. Di sini ada toko Malahing yang menjual berbagai oleh-oleh khas kampung sini sahabat XP. Nomor 1, Desa Budaya Pampang. Desa Budaya Pampang adalah destinasi wisata andalan di Samarinda. Di sini, sahabat XP bisa mengenal banyak hal tentang Kalimantan, khususnya suku Dayak. Berbagai hal tentang Dayak yang dapat disaksikan, mulai dari tarian, rumah adat, seni rupa, dan lainnya. Desa Budaya Pampang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Berkunjung ke Desa Budaya Pampang, sahabat XP bisa melihat rumah suku adat Dayak yang disebut Lamin Adat Pamung Tawai. Rumah adat ini terbuat dari kayu ulin dengan hiasan dan ukiran di hampir semua dindingnya.
Ukiran khas Dayak ini berupa paduan warna hitam, putih, dan kuning yang dominan. Tiang penyangga rumah berdiameter 2 meter dengan hiasan ukiran indah. Bahan atap rumah adat terbuat dari kayu sirap dengan ukiran yang kokoh di tengah atap dan sudut-sudutnya. Sahabat XP juga dapat melihat tari-tarian pada hari tertentu. Masyarakat Desa Budaya Pampang biasanya menggelar pertunjukan tarian adat suku Dayak setiap hari Minggu pukul 2 siang hingga 4 sore. Para penari akan mengenakan pakaian tradisional dengan aksesorisnya. Keunikannya, semua tarian yang digelar di desa ini melibatkan semua masyarakat, baik muda ataupun tua. Sahabat XP juga dapat berfoto menggunakan baju adat suku Dayak hingga berfoto dengan penduduk asli setempat yang punya ciri khas telinga panjang. Keren ya keberagaman Nusantara ini, sahabat XP. Nah itu dia sahabat XP, 7 wisata paling populer di ibu kota negara Nusantara dan sekitarnya versi EXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastikan sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat EXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Mimin dan tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye.